ibu-ibu. Sore, Bu. Apa kabar? Baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita pertemuan FDS ini hari. Nah, ini hari kita lanjut dengan sesi 3, itu memulai usaha langkah 3.5 sampai 9. Kemarin kan kita sudah belajar di langkah 3.1 sampai 5, yaitu mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Ini hari kita lanjut dengan langkah 3.5 sampai dengan 9. Jadi sebelum itu saya minta ibu mereka buka buku pintar halaman 71. Ibu mereka tolong baca lembaran cerita 3A tentang mengumpulkan informasi. Jadi saya minta dua orang ibu, satu ibu baca poin 1 dan poin 2, dan ibu yang kedua bisa baca poin 3 dan poin 4. Poin yang pertama, dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Yang kedua, kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena sudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya, belum banyak orang yang menjual ikan matang. Terima kasih. Ya, selanjutnya ibu baca di poin 3 dan poin 4. Yang ketiga, Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari 20.000 per kilogram. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual ikan mereka setengah dari harga normal jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore. Sesampainya di rumah, Ibu Lili mendengar radio memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Yang keempat, setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dulu di rumah. Kebetulan ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya, Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilogram ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap harinya. Ya, terima kasih ibu-ibu sudah membaca ceritanya. Jadi ibu-ibu, informasi yang kita dapat dari cerita tadi itu, Ibu Lili pergi ke pasar untuk mengumpulkan informasi yang sangat berguna untuk menilai ide usahanya. Ibu Lili bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman yang ada. Jadi ibu-ibu, sekarang kita lanjut dengan picture 3A2. 3A2 ini ibu ya, mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Yaitu pertama, mendukung usaha. Mendukung usaha itu satu kekuatan. Apa sajakah kelebihan usaha kita dibandingkan usaha lain yang sejenisnya? Itu memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lainnya. Peluangnya apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Itu pertama, ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Kedua,
Harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari saat harganya lebih murah. Terus menghemat usaha, kelemahannya apa saja kekurangan usaha kita dibandingkan usaha lain yang sejenis. Pertama, masakan yang dijual tidak banyak variasinya. Ancamannya, apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Pertama, ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur. Kedua, harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Jadi dari flipchart 3A2 ini Ibu, kita dapat membaca informasinya selanjutnya itu di brosur halaman 8. Jadi Ibu bisa membaca di brosur halaman 8. Brosur halaman 8. Pastikan ide usaha layak dijalankan. Yang pertama, temukan kekuatan yang dimiliki dibanding usaha lain yang sejenis. Yang kedua, manfaatkan peluang dari luar usaha yang dapat mendorong berkembangnya usaha. Yang ketiga, atasi kelemahan yang ada dalam usaha. Yang keempat, waspadai ancaman di luar usaha yang dapat menghambat perkembangan usaha. Baik, terima kasih Ibu sudah membaca brosur halaman 8-nya. Terus kita lanjut lagi dari kesimpulan dari ini, mengembangkan dan menilai kelayakan usaha itu. Kelemahan usaha Ibu Lili adalah tidak punya banyak variasi jenis makanan yang dijual. Hal itu bisa diatasi dengan mengganti jenis makanan setiap 2-3 hari sekali supaya pelanggan tidak bosan. Jadi jangan tiap hari kita jual hanya ikan balado saja. Tapi setidaknya 2 hari berikutnya kita bisa ganti dengan rasa rendang atau rasa acar. Ya, bisa tuh ibu kan? Jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini yaitu kalau kita memulai usaha itu kita harus mengamati keadaan yang di pasar. Setelah mengamati, kita harus bertanya kepada pelanggan di pasar itu mereka mau seperti apa. Terus setelah bertanya kita harus mempelajari. Setelah mempelajari kita dapat menyimpulkan bahwa usaha apa yang cocok buat kita. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Bulan depan baru kita lanjut lagi dengan langkah 4 tentang merencanakan keuangan usaha. Selamat sore, sampai berjumpa bulan depan.